Sebagian besar masyarakat pastinya menyukai makanan yang satu ini. Makanan yang entah mulai kapan muncul dan banyak terdapat di mana-mana. Berbagai jenis rasa juga mulai bermunculan, tergantung dari daya kreativitas para pembuatnya. Karena cita rasanya, banyak orang yang mencoba menggantungkan hidup dengan makanan ringan. Ada yang membuat secara besar-besaran. Ada pula sebagian membuat hanya seadanya saja sesuai dengan kemampuan atau modal yang dimiliki. Cara pembuatan dan penjualan pun masih sangat sederhana. Seperti Ibu Sriatun, wanita yang sudah terlihat tua ini pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai pembuat dan penjual makanan atau jajanan. Puluhan tahun pekerjaan tersebut dijalaninya dikarenakan suami yang selalu menjadi tumpuan sudah tak mampu menghidupinya. Sementara kebutuhan hidup terus merongrong untuk memenuhi apa yang diingini. Walaupun banyak yang tidak tercapai, Bu Sriatun selalu terus berusaha untuk memenuhi rongrongan tersebut. Setidak-tidaknya cukup untuk menenangkan perut dan menghilangkan dahaganya. Untuk keinginan maupun kebutuhan lain, hanya sebatas harapan-harapan sepulang bekerja dan hanya mimpi-mimpi saat Bu Sriatun terlelap. Pagi hari, saat semua orang terlelap, Bu Sriatun sudah beranjak melangkahkan kakinya dari sebuah rumah sederhana yang tampak sempit. Teriakan-teriakan lantang dari mulutnya menyapa tubuh-tubuh yang masih terbaring di rumah-rumah yang dilewatinya. Jual ini ya, kue ini 5 tahun. Ya ini ya ada martabak, tempe, pisang goreng gitu loh nak. Ya belum lapis. Jam 10 ya jam 9 ya jam 11 gitu loh nak, sak mari ini sing bikin. Tidak banyak yang bisa dilakukan Bu Sriatun. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini mendorong Bu Sriatun bekerja sebagai penjual makanan kecil. Yang lebih penting adalah karena desakan kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Dengan modal yang dipinjamkan tetangganya, mulailah Bu Sriatun berjualan makanan dengan cara berkeliling hanya dengan berjalan kaki. Jarak yang ditempuh jauh dari rumahnya menuju keramaian perumahan juga jalan-jalan kecil. Sakjane anakku gak oleh lho nak, sing aku dhewe sing dangkal.
Dulu ya kerja di restoran rumah makan dulu. Si muda lo nak. Di tengah dahaga dan keringat yang membasahi tubuhnya, Bu Sriatun terus menawarkan orang-orang di sekitar untuk membeli makanan dalam keranjang kecil yang dibawa. Keranjang di kepala dengan puluhan tumpukan makanan kecil tak menjadi beban yang berat. Terkadang Bu Sriatun menambahkan dengan kerupuk-kerupuk kecil dalam plastik di genggaman. Dengan kesabaran dan ketelatenan serta langkah-langkah kecil, Bu Sriatun terus berkeliling. Padahal hujan perlahan mulai turun. Setiap hari tanpa kenal lelah, Bu Sriatun terus bekerja menjual makanan-makanan kecil. Tidak ada kata libur. Semua dijalani dengan sabar, dengan senang hati, dengan keinginan untuk lebih baik di hari esok. Dengan apa adanya, walau panas ataupun hujan, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, demi mengisi hari-hari tuanya, dan makanan-makanan kecil yang siap dijual, yang setiap hari menunggu pelanggan-pelanggan menjawab harapan-harapannya. Berawal dari suami yang berprofesi sebagai buruh serabutan dan sebagai tulang punggung keluarga sudah mulai kelelahan, sehingga sang suami tidak mampu lagi untuk bekerja, sementara tuntutan dari keluarga kecilnya harus dijawab. Hingga pada suatu waktu, seorang tetangga memberikan pinjaman modal dan menyarankan untuk melakukan usaha menjual makanan kecil. Kadang jam 12 sih di jalan, jojo-jojo gitu loh nak, iter. Berapa jam 1 di sini, kok jam 2 lah nih rame nang toko-toko itu nak, lagi sepi, kesel nak, wis yo meneng di ini wis. Ya HP enggak anu lo nak, lagi rame HP lah nih, ini bilang-bilang dino suapi nak, semua gak aku tok nak sih sepi. Lalu sih banyak, lalu ya habis, gitu nak.
tak mesti. Tidak banyak hasil didapat dari menjual makanan ringan ini. Karena modal sedikit, maka yang dibawa pun hanya sedikit. Namun dengan keyakinan dan semangat, Bu Sriatun terus menjajakan makanan yang dibawa. Hingga pulang dengan langkah ringan dan senyum kecil di bibir tuanya. Hasil yang didapat dari menjual makanan habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain. Hingga akhirnya Bu Sriatun harus kembali mendapatkan modal dengan meminjam kepada kerabat dekatnya. Kalau sudah begini, hanya lelah yang menghampiri. Ya alhamdulillah nak lek rame cukup. Lek sepi ya tambah anu nak, pas akeh dibalik-balikno. Dulu sik rame HP sana. Mari raya lho nak pas sepi sampai saiki. Lek dulu nak 150. Sekarang nggak ada 1 nak lah sepi nak. Mulai sing duwe sik akeh ngamuk. Walaupun hanya sebagai penjual makanan kecil, Bu Sriatun terus berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika Bu Sriatun merasakan lelah. Juga saat teringat harga-harga yang terus melambung. Keringat yang bercucuran hanya menjadi penghias wajah. Semua dijalani dengan semangat dan kesabaran yang mempunyai harapan besar bersama makanan-makanan kecil serta para pelanggan yang menunggunya. Yang susah nak lek sepi. Lek rame ya seneng nak. Nah, gak ada yang beli ya sepi sampai ngantuk. Iya tiap hari nak. Gak ada perlu penting gitu loh prei. Gak ada perlu ya kak. Di sebuah emperan toko, Bu Sriatun meletakkan dan menata jualannya dengan rapi. Seringkali mata tuanya memandang kosong di tengah lelahnya. Lalu lalang orang-orang yang lewat hanya membangunkan lamunan dan lelahnya.
lebih lengkap. Tetapi hal tersebut tidak membuat Bu Sriatun merasa khawatir. Baginya pekerjaan yang dilakukan sebagai penjual makanan kecil masih akan terus ada dan banyak peminatnya. Bu Sriatun akan terus berusaha dan berusaha untuk mimpi yang ringan dengan makanan ringan. Kak mestinya ya 10, ya 15, ya 10. Lek rame ya 20, lah gak rame ya 10. Anu repot nak lah, anakku dodol iku apa? Ya besok-besok aja jual sendiri lah anu di rumah. Belum ada keinginan dari Bu Sriatun untuk mengganti pekerjaannya. Tak ada keahlian lain juga usia yang semakin tua. Walaupun berjualan seorang diri, namun rasa sepi tak pernah dirasakannya. Segala hambatan dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Lek dulu itu ya lek rame ku ya seneng nak, tapi isih muda iku ya enak kerja di restoran iku nak biyen. Saking guys timbangane menang ngono lho nak, aku sih gak gelem menang jane. Karo anak-anakku kongkon prei wis ndek omahe. Enggak gitu nak. Lapo, wis lek gak kuat apa-apa ndek omah kula. Kayak jualan nak. Ya pengen nak, sakjane. Nanti jual masakan gitu loh kok semua. Saking lepatnya gak ada nak. Nggih anu Bu, niku wau kula tingali jenengan sadean niku wau lho. Nggih. Nggih ten embong-embong niku wau nggih. Nggih. Magroke ten mriku nggih. Nggih. Niki kula enten titipan saking pemirsa kangge sampean. Ya niki tuko niki sini napa nggih sampean tampi mugi-mugi napa manfaat nggih ya. Nggih. Nggih. Niki nggih enten titipan saking pemirsa nggih sampean tampi nggih ya. Nggih mugi-mugi manfaat nggih. Nggih tuko pinten, tuko napa isine. Pokoke panjenengan trimo mawon. Nggih ya. Nggih. Matur suwun pangapunten. Nggih. Pinjeng sadan malih. Bendinten nak. Bendinten nggih. Nggih pun. Mungkin kena digawe sangu. Nggih. Iya pemirsa, jika Anda ingin menyampaikan bingkisan seperti ini untuk saudara-saudara kita seperti halnya Ibu, bisa kirim lewat alamat yang di bawah ini. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls.
be true. You walk a lonely road, oh how far you are from home. Ini adalah sebuah kisah dari sang pekerja keras yang setiap hari berjuang meraup sedikit keuntungan untuk dibasuhkan ke perut yang berteriak agar mereka tenang sesaat, setidak-tidaknya untuk hari ini. Kisah sederhana namun kaya akan hikmah. Sebuah kisah seorang penjual makanan keliling, kisah dari sisi jalan, kisah Bu Sri Atun.